Seperti yang kita sudah sampaikan ya, para paslon dalam kontestasi Pilgub Jakarta ini sudah mulai merambah ke semua wilayah Jakarta untuk meraup bagaimana simpati warga, kemudian suara warga. Nah, lembaga survei Poltreking Indonesia ini merilis survei elektabilitas calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul dibandingkan dua paslon lainnya. Dan dalam surveinya, Poltreking ini juga menempatkan RK Suswono di posisi puncak dengan 51,6%, disusul kemudian Pramono Rano 36,4%, dan terakhir Darmakun 3,9%. Survei tersebut dilakukan dari tanggal 10 hingga 16 Oktober 2024 lalu yang melibatkan 2.000 responden warga Jakarta berusia di atas 17 tahun dan juga sudah menikah. Poltreking menggunakan metode survei multi-stage random sampling dengan toleransi kesalahan kurang lebih 2,2% pada tingkat kepercayaan 95%. Di mana sistem pengambilan survei ini dilakukan lewat wawancara tatap muka. Sementara ada juga LSI, Lembaga Survei Indonesia Deni JA, yang juga membeberkan elektabilitas pasangan calon dengan angka yang juga sangat tipis. Survei yang dilaksanakan pada 10 hingga 17 Oktober 2024 ini menyebutkan pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapatkan 37,4% dan juga pasangan Pramono Rano 37,1%. Tipis sekali kalau hasil survei dari LSI Deni JA. Betul, kompetitif banget ya. Kompetitif banget. Dan itu mungkin yang akan jadi pembahasan kita pagi hari ini bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan di studio TCI Jakarta. Langsung saja kita kenalkan ya, Vira ya. Langsung kita sapa satu persatu. Ada Mas Duri Amrawi, Direktur Poltreking Indonesia. Selamat pagi, Mas Duri. Sehat ya Mas ya? Sehat ya. Dikala dinamika yang luar biasa ini. Luar biasa politik ya. Oke, di sebelah Mas Duri juga ada Mas Toto Izulfata, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Deni JA. Selamat pagi Mas Toto. Pagi. Sehat Mas Toto? Harus semangat dong pagi-pagi Mas Toto. Siap-siap kita dengar ulasannya soalnya. Dengar ulasannya. Oke, kemana dulu nih kita Sira? Enak ya? Kita ke Mas dulu ya. Mas Duri ya. Kalau misalnya dari posisi survei saat ini, artinya kan dari pasangan RK ini kan unggul kan. Sebenarnya unggulnya itu karena faktor apa dan lebih didominasi karena pemilihnya mungkin kalangan muda atau seperti apa berdasarkan survei? Iya, baik. Di dalam rilis temuan survei yang dilakukan oleh Poltreking, setidaknya ada dua hal ya yang penting untuk diperhatikan dalam konteks Pilkada Jakarta. Pertama soal faktor figur ya, soal personal branding lah kira-kira. Yang kedua soal campaign yang sejauh ini dilakukan. Pertama soal figur, kalau kita perhatikan misalnya ada dua hal yang setidaknya juga cukup dominan dalam konteks preferensi politik ya pemilih di Jakarta. Pertama soal latar belakang ya, soal pengalaman, soal rekam jejak pengalaman para figur yang berkontestasi di Jakarta itu mendapatkan respon yang cukup banyak. Artinya pengaruh mengenai rekam jejak dan pengalaman kandidat di dalam survei yang dilakukan oleh Poltreking itu punya pengaruh terhadap elektabilitas, capaian elektabilitas yang sejauh ini didapatkan. Maka dalam konteks Jakarta, kalau kita perhatikan di survei yang dilakukan oleh Poltreking, pertarungan Pilkada Jakarta ini sebenarnya pertarungan yang dominan ya antara RK ya dan Rano Karno sebenarnya gitu. Oke, dua figur yang populer begitu ya? Betul, yang populer dan secara elektabilitas juga mendapatkan respon lebih positif gitu. Dan respon positifnya itu karena rekam jejak mereka atau karena memang sosok figurnya mereka? Sosok figur mereka tentu. Figur itu kan juga berkaitan dengan rekam jejak ya, pengalaman yang bersangkutan. Lalu yang kedua, kalau dalam konteks pasangan tentu dalam preferensi politik pemilih di Jakarta ada isu sosiologis ya, soal agama. Dalam potret terakhir di survei yang dilakukan oleh Poltreking 10 sampai 16 Oktober, pengaruh agama di Jakarta itu juga cukup dominan ya. Pertama soal pengalaman, yang kedua itu soal agama. Dalam konteks ini tentu pasangan Ridwan Kamil Suswono diunggulkan ya karena ada dukungan dari PKS yang secara sosiologis misalnya keterkaitannya dengan kelompok Islam itu saya kira cenderung lebih dominan ya dibandingkan misalnya dengan dua kandidat lainnya. Justru lebih dominan ya. Tapi kalau misalkan ada yang sempat dilontarkan oleh Suswono itu berpengaruh tidak pada survei yang kemarin itu? Yang belakangan ya tentu saja ya. Itu kan juga menyangkut agama begitu kan tadi yang disebutkan mengenai agama.
Ya, isu tersebut tentu saja punya pengaruh gitu. Tinggal bagaimana kemudian resonansi dan dominasi ya pertarungan isunya di media, saya kira juga punya ya, itu punya dampak pasti gitu. Tinggal bagaimana kemudian mereka bisa mengelola ya isu tersebut untuk kemudian ya bisa dinetralisir atau justru jadi berdampak positif kalau bisa dikelola dengan baik. Oke, kalau dari Poltreking Indonesia kan memang hasil surveinya RK Suswono mengungguli begitu, cukup jauh begitu dengan Pramono Rano. Tapi kalau dari tren peningkatan sebelumnya, Mas, ini seperti apa? Apakah memang benar RK Suswono juga mengalami peningkatan? Betul. Kalau kita perhatikan di survei yang dilakukan oleh Poltreking kemarin, setidaknya pasangan RK Suswono ya kemudian Pram Rano juga sama-sama mengalami kenaikan. Jadi keduanya ada tren kenaikan, gitu. Sama-sama mengalami kenaikan. Dan angkanya itu ya kurang lebih 4%-an ya. Di antara keduanya kenaikan. Artinya keduanya ini sama-sama sedang running, sedang berproses ya di dalam kontestasi Pilkada Jakarta, dan secara tren ada kenaikan di antara keduanya. Nah, ini yang penting saya kira dalam konteks kita memperhatikan soal ya potensi kemenangan nanti. Artinya potret survei yang dilakukan oleh Poltreking itu kan membaca dalam rentang 10 sampai 16 Oktober. Nah, kalau kemudian terjadi pergerakan yang signifikan di antara dua dari calon yang ada, jadi ke depan kira-kira ditentukan oleh sejauh mana gitu peningkatan atau pergerakan elektabilitas di antara keduanya bisa melesat atau tidak gitu. Ya, kalau dari Mas Toto sendiri kan kalau misal dari LSI DNJA ini kan persaingannya cukup kompetitif ya, cukup ketat ya. Sebenarnya ya apa sih yang membuat salah satu lebih unggul, salah satu saling mengejar dari satu sama lainnya? Ya, pertama yang saya harus sampaikan di awal terkait dengan isu penting soal hasil survei dan publikasinya itu biasanya nggak lepas dari dua. Satu, hasil yang berbeda, kedua, hasil yang meleset. Ini dua hal yang berbeda. Nah, hasil yang meleset di beberapa kasus pernah terjadi dan banyak orang yang kemudian melihat itu sebagai anomali, dan pembandingnya biasanya hasil KPU atau KPUD kalau untuk pilkada. Nah, kalau hasil yang berbeda itu harus dilihat oleh beberapa hal. Misalnya pertama yang selalu dijadikan indikator adalah kapan turun survei itu. Nah, kalau kita melihat hubungan panas dingin kemarin yang sempat terjadi antara Poltreking dengan LSI Saiful ya. Ini saya harus klarifikasi, jadi ada dua LSI nih. LSI satu lembaga survei Indonesia, nah kami lingkaran survei Indonesia DNJA. Ini dua lembaga yang berbeda, walaupun awalnya dulu bersatu. Sama, Nah, terkait dengan itu kalau saya lihat baik Poltreking maupun LSI-nya sebelah itu, Mas Jayadi Hanan ya, itu memang di periode turunnya kurang lebih sama. Nah, kemudian hasilnya berbeda. Ini yang memang menjadi logis, wajar kalau akhirnya diselesaikan secara organisasi. Dan kemarin hasilnya sudah kita tahu, tinggal silakan Poltreking ngambil sikapnya seperti apa. Nah, kalau dari kami, lingkaran survei Indonesia, memang hasilnya belum bisa kita bilang siapa pemenangnya, karena ada margin of error 3,5% ya.